Halo teman-teman, perkenalkan saya Fida Nurrohmi Hanifah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan tentang pernikahan dini bagi remaja putri. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun dan sebelum anak tersebut cukup matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memiliki anak dan bertanggung jawab dalam pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan standar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai 5 faktor-faktor penyebab pernikahan dini, yaitu ada tradisi dan budaya, faktor internal atau dari diri sendiri, emosional, pendidikan, serta media massa dan internet. Yang dimaksud dengan tradisi dan budaya, yaitu orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda dengan harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah. Selanjutnya, faktor internal atau dari diri sendiri, pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seks bebas. Kemudian, selanjutnya emosional. Remaja masih berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan. Mereka berpikir hanya saling mencintai dan siap untuk menikah. Selanjutnya, faktor pendidikan, yakni rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat mendorong terjadinya pernikahan dini. Yang terakhir yaitu media massa dan internet. Media massa dan internet memberikan akses terhadap hal-hal yang sebetulnya belum mereka butuhkan. Berikut adalah bentuk-bentuk aktivitas seks sebelum menikah. Ini tidak untuk dipraktikkan dan jangan pernah coba-coba ya. Yang pertama, masturbasi atau rangsangan atau aktivitas seksual yang dilakukan diri sendiri. Yang kedua, percumbuan. Bercumbu adalah tindakan yang dilakukan antar lawan jenis yang dapat merangsang aktivitas seks selanjutnya. Yang ketiga, seks oral dan seks anal merupakan rangsangan seksual yang dilakukan dengan mulut terhadap alat kelamin pasangannya. Kemudian, senggama atau intercourse, yaitu hubungan seksual dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Kemudian, berikut ada 3 faktor risiko pernikahan dini. Yang pertama, risiko sosial, yang kedua, risiko kejiwaan, yang ketiga, risiko kesehatan. Faktor risiko yang pertama yaitu risiko sosial. Kehilangan kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan remaja lain menyebabkan remaja putus sekolah dan mereka kehilangan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan masa depan. Kemudian muncul pekerja di bawah umur. Yang kedua yaitu risiko kejiwaan. Remaja yang berusia di bawah 20 tahun umumnya belum stabil. Apabila perempuan menikah pada usia muda, mengandung serta secara mental belum siap, maka anak yang dikandungnya menjadi anak yang tidak dikehendakinya. Ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan jiwa anak semenjak dalam kandungan. Remaja yang mempunyai kejiwaan serta emosi yang belum matang menyebabkan perceraian, munculnya perasaan risau, muncul rasa curiga, pertengkaran suami istri, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu resiko kesehatan, yakni dapat menyebabkan anemia atau kurang darah selama kehamilan, dapat menyebabkan pertumbuhan janin lambat dan kelahiran prematur. Kemudian selanjutnya kekurangan nutrisi selama kehamilan yang menyebabkan berat badan lahir rendah atau BBLR. Selanjutnya dapat terjadi penyulit pada saat melahirkan seperti perdarahan dan persalinan lama. Kemudian, ketidakseimbangan lebar panggul dengan ukuran bayi dapat menyebabkan partus macet. Jika tidak dilakukan operasi sesar, dapat menyebabkan kematian ibu dan anak. Risiko kesehatan selanjutnya, pasangan yang tidak siap menerima kehamilan cenderung melakukan aborsi atau hal yang tidak diinginkan lainnya, yang mengakibatkan kerugian mental hingga kematian pada wanita. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan depresi berat. Bagaimana cara mencegah pernikahan dini?
Yuk, kita simak selanjutnya. Ada beberapa cara untuk mencegah pernikahan usia dini. Yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti membaca buku dan menulis, ikut ekstrakurikuler di sekolah, latihan memasak dengan orang tua, menonton film kartun secukupnya, dan olahraga serta merawat diri. Kemudian yang kedua, menghindari hubungan seks sebelum menikah. Yang ketiga, menolak ajakan pasangan atau lawan jenis yang meminta melakukan hubungan seksual dan bersikap waspada jika diajak ke tempat sepi dan berbahaya. Yang keempat, meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama. Yang kelima, mendiskusikan dengan orang tua maupun guru mengenai hal-hal yang bisa menyebabkan pernikahan dini dan jangan malu untuk bertanya. Yang keenam, perbanyak wawasan tentang bahaya dan resiko pernikahan dini dari buku, internet, dan pentingnya mengenali resiko perilaku seksual yang dapat menyebabkan pernikahan dini sehingga bisa merugikan remaja itu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.